Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dia Zumai, pernahkah kalian membayangkan seorang bayi yang lahir di tengah tirani penguasa paling zalim sepanjang sejarah, hampir saja dibunuh ketika masih merah, namun justru tumbuh di dalam istana sang penguasa dan kelak menjadi penyebab kehancurannya? Inilah kisah Nabi Musa alaihissalam, sebuah kisah tentang keberanian, iman, doa, dan pertolongan Allah yang tak pernah gagal. Mari kita telusuri kisah ini dari awal kelahiran hingga runtuhnya kesombongan Firaun. Mesir kala itu dipimpin oleh Firaun, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Dengan congkak ia berkata kepada rakyatnya, "Ana Rabbukum al-A'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, hidup sebagai budak di tanah Mesir. Mereka dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, hidup dalam penderitaan dan kehinaan. Suatu malam, Firaun bermimpi. Tampak api besar datang dari arah Baitul Maqdis, melalap istana Mesir, membakar kaum Kipti, tetapi tidak mengenai Bani Israel. Ia terbangun ketakutan. Para dukun menafsirkan, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Karena itulah, Firaun memerintahkan kebijakan kejam. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Dalam keadaan mencekam itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Imron. Dialah Musa. Ibunya ketakutan. Bagaimana nasib bayinya? Namun Allah menguatkannya dengan wahyu. Susuilah dia. Jika engkau khawatir, hanyutkanlah ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Dengan air mata, sang ibu membuat peti kecil, meletakkan Musa di dalamnya, dan menghanyutkannya di sungai Nil. Arus sungai membawa peti itu hingga ke pelataran istana Firaun. Para pelayan menemukan bayi mungil itu dan membawanya ke hadapan Asiyah, istri Firaun. Asiyah yang berhati lembut langsung jatuh cinta. Ia memohon pada Firaun, "Jangan bunuh bayi ini. Biarlah ia menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Mungkin ia bisa menjadi anak kita." Firaun, meski curiga, mengizinkan. Maka, tanpa ia sadari, musuh yang ia cari selama ini kini tumbuh besar dalam istananya sendiri. Namun bayi Musa menolak semua perempuan yang mencoba menyusuinya. Allah menjaga Musa agar tidak menerima susu siapapun kecuali ibunya. Kakak Musa yang sejak awal mengawasi dari jauh, berkata, "Aku tahu seorang wanita yang bisa menyusuinya." Maka ibunya dipanggil, dan akhirnya ia bisa menyusui Musa bahkan di istana Firaun, dengan perlindungan kerajaan. Janji Allah pun nyata. Suatu ketika, Musa kecil menarik janggut Firaun hingga membuatnya marah besar. Firaun hampir saja membunuhnya, namun Asiyah menenangkan. Dia masih anak kecil. Untuk menguji, penasihat istana menyarankan, letakkan emas dan bara api di hadapan Musa. Jika ia memilih emas, berarti ia cerdas dan berbahaya. Jika memilih bara, berarti ia tak berakal. Dengan takdir Allah, Musa mengambil bara dan memasukkannya ke mulut. Lidahnya terbakar, membuat bicaranya sedikit belok. Peristiwa itu menyelamatkan nyawanya. Musa tumbuh dewasa dengan tubuh kuat dan akhlak mulia. Suatu hari, ia melihat seorang Kipti menindas seorang Bani Israel. Dengan marah, Musa memukul si Kipti hingga tewas. Keesokan harinya, ia mendapati lagi perkelahian. Namun kini orang Israel itu menyalahkan Musa. Saat itulah Musa menyadari, perbuatannya kemarin sudah diketahui. Firaun pun berencana membunuhnya. Seorang lelaki beriman dari istana berlari memberi peringatan. "Hai Musa, para pembesar sudah berunding untuk membunuhmu. Pergilah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat." Musa pun melarikan diri menuju negeri Madian. Di perjalanan jauh itu, Musa tiba di sebuah sumur. Ia melihat dua gadis menahan kambing-kambingnya karena banyak penggembala kasar. Musa membantu mereka memberi minum ternak. Sebagai balasan, ayah gadis itu, Nabi Syuaib, mengundangnya. Ia kemudian menikahi salah satu putrinya, Syafura, dan tinggal di Madian selama bertahun-tahun. Setelah sekian lama, Musa kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan, ia melihat cahaya di Bukit Dur. Ia mendekat, dan di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan menyeru Firaun. Musa merasa berat. Ia berkata, "Ya Allah, aku khawatir mereka mendustakanku. Lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun saudaraku untuk mendampingiku." Inilah alasan Harun dipilih. Musa merasa lisannya tidak selancar Harun karena bekas luka bara api waktu kecil. Ia juga butuh pendamping yang fasih bicara, sabar, dan bisa menguatkannya. Allah pun mengabulkan.
dan Harun menjadi nabi bersama Musa. Musa dan Harun datang menghadap Firaun dengan lemah lembut. Wahai Firaun, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Namun Firaun dengan sombong menjawab, bukankah aku yang membesarkanmu di istana, lalu kau hendak melawan aku? Musa menjawab, engkau membesarkanku memang, tapi engkau juga memperbudak Bani Israel. Allah mengutusku untuk membebaskan mereka. Sebagai bukti kerasulannya, Allah membekali Musa dengan mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular besar. Tangannya bercahaya putih bersinar. Para penyihir Firaun pun ditantang. Mereka melemparkan tali dan tongkat hingga tampak seperti ular-ular. Namun saat Musa melempar tongkatnya, ular itu menelan semua sihir mereka. Penyihir pun tersungkur bersujud. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Meski mukjizat ditunjukkan, Firaun tetap keras kepala. Maka Allah menurunkan azab-azab bertubi-tubi kepada Mesir. Banjir besar menenggelamkan ladang dan rumah-rumah. Wabah belalang melahap hasil pertanian. Kutu mengganggu kehidupan, masuk ke tubuh dan makanan. Katak memenuhi rumah dan jalanan, hingga tidak ada tempat bersih. Darah, air sungai Nil berubah menjadi darah, membuat mereka tak bisa minum. Wabah ternak mati. Domba-domba dan hewan ternak mereka binasa. Setiap kali azab datang, Firaun memohon pada Musa, berdoalah pada Tuhanmu, kami akan beriman. Tapi setelah azab diangkat, ia kembali ingkar. Akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun mengejar dengan pasukan besar. Di depan terbentang Laut Merah. Kaum Musa panik. Kita akan tertangkap. Musa dengan yakin berkata, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk. Musa memukulkan tongkat ke laut. Laut terbola, menampakkan jalan besar. Bani Israel melintas dengan selamat. Firaun dan pasukannya menyusul. Namun ketika mereka berada di tengah, laut kembali menutup. Firaun tenggelam sambil menjerit, aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Namun Allah menolaknya. Iman di saat sakaratul maut tidak diterima. Sahabat di Azumai, inilah kisah Nabi Musa. Seorang nabi yang sejak bayi sudah dilindungi Allah, hingga menjadi pemimpin yang membebaskan umatnya dari penindasan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun kekuatan musuh, pertolongan Allah selalu lebih besar. Jangan lupa ambil pelajaran. Keberanian Musa, kesabaran Harun, dan keangkuhan Firaun yang berakhir sia-sia. Mari kita terus mengambil hikmah dari kisah para nabi. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.